Teman-teman, saat teduh edisi 88, kitab Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai dengan 9 adalah jawaban Tuhan atas permintaan Musa. Musa ingin melihat kemuliaan Tuhan, ingin mengenal Tuhan lebih lagi, dan dia juga ingin Israel mengenal Tuhannya. Nah, hidup pastilah berbeda jika kita mengenal Tuhan. Pengetahuan akan Tuhan akan membawa kehidupan kita menjadi berbeda. Tetapi sebelum Tuhan memenuhi keinginan Musa, Tuhan ingin menegakkan kembali perjanjiannya. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Tuhan kembali mengundang Musa. Musa akan berada di atas gunung Sinai selama 40 hari dan 40 malam lagi. Tetapi berbeda dengan ketika Tuhan memberi loh batu yang asli kepada Musa, kali ini Musa sendirian. Di peristiwa yang pertama, Harun dan tua-tua mengiringi kepergian Musa sampai tahap tertentu, lalu dilanjutkan oleh Yosua di ketinggian tertentu juga. Tetapi kali ini berbeda. Musa benar-benar sendirian. Dia meninggalkan Yosua bersama dengan bangsa itu. Mungkin Yosua harus menemani Harun untuk memberi dukungan moral kepadanya agar Harun mampu menolak desakan rakyat jika mereka ingin menyembah berhala. Nah, bagaimanapun peristiwa pertama telah membawa luka dan memberi banyak pelajaran. Apapun alasannya, Tuhan hanya menginginkan Musa yang naik ke gunung Tuhan dan berjumpa dengan Dia. Bagi Tuhan, peranan pemimpin sangat penting. Jika Tuhan ingin berbicara kepada suatu umat, maka yang akan menerima pewahyuan adalah pemimpinnya. Lalu umat menerima wahyu Allah itu dari sang pemimpin, hamba Tuhan yang dipilih Allah. Jadi dengan membawa kedua loh batu di kedua tangannya, Musa naik ke gunung Sinai. Nah, pastilah itu sebuah beban yang berat. Berbeda dengan peristiwa yang pertama, Tuhan yang memahat loh batu dan Musa membawanya ke bawah. Tetapi loh batu pertama sudah dihancurkan, lambang dari perjanjian Tuhan yang sudah dilanggar. Setiap pelanggaran pastilah membawa konsekuensi yang berat, tetapi sebaliknya, ketaatan membuat hidup terasa lebih indah. Tuhan kemudian turun menjumpai Musa, seperti yang diceritakan di dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tuhan turun, sekalipun Musa sudah berdiri di bagian yang paling tinggi dari puncak gunung Sinai. Nah, usaha sehebat apapun untuk mencapai Tuhan tidak akan pernah bisa. Hanya kasih anugerah Tuhan sajalah manusia bisa berjumpa dengan Tuhan dan mengenal Dia.
Hal pertama yang Tuhan ungkapkan tentang dirinya adalah nama diri Tuhan. Tuhan berseru, Tuhan, Tuhan. Nama Yahweh atau yang diterjemahkan oleh LAI sebagai Tuhan berbicara tentang kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Maka pengungkapan nama ini menunjukkan siapa pemilik otoritas di alam semesta ini. Jika kita masih mengira penguasa surga adalah Tuhan, sementara penguasa dunia adalah setan, seperti yang pernah diajarkan dalam seminar-seminar okkultisme, itu sebuah penghujatan besar atas otoritas Tuhan yang tidak terbatas. Bahkan setan pun tak berdaya di bawah otoritas Tuhan. Dalam otoritas yang tak terbatas itu, Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa Dia penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Sungguh mengherankan, Dia tidak menyatakan betapa berkuasanya Dia. Penyayang berarti bahwa Tuhan merendahkan diri, penuh dengan belas kasih, dan siap untuk mengampuni dosa. Penyayang berarti bahwa Tuhan siap untuk menyelamatkan. Nah, sabar menggambarkan bahwa Tuhan lambat untuk marah dan memberi ruang pertobatan ketika umatnya memberontak. Tidak bergembira atas kesengsaraan umatnya dan menghukum dengan terpaksa ketika umatnya berdosa. Nah, teman-teman, pengetahuan tentang Tuhan yang harus diketahui umatnya adalah karakternya yang seperti ini. Teladan Tuhan yang harus diteladani adalah teladan yang seperti ini. Nah, ketika mendengar hal ini, ayat 8 memberitahu kita respon Musa. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Nah, saya harus mengakui bahwa tidak mudah untuk menyembah. Saya hampir tidak melihat pemandangan seperti ini di dalam gereja atau di antara orang Kristen. Saya akui jika kita disuruh sujud menyembah, itu pasti menyakiti ego kita, harga diri kita. Kita akan punya 1 triliun alasan untuk menjelaskan mengapa kita tidak harus melakukan ini. Nah, mengapakah kita kurang punya kerendahan hati, bahkan ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Di ayat yang ke-9, Musa kembali menaikkan syafaatnya, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Musa menginginkan lebih dari pengampunan, lebih dari penyertaan Tuhan, lebih dari pewahyuan Tuhan, supaya Musa memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Tetapi sekarang, keinginan Musa adalah penerimaan Tuhan atas bangsa Israel, supaya Israel memiliki hubungan dan pengetahuan akan Tuhan. Saya akan share sedikit mengapa saya memilih menggunakan bahasa yang sederhana ketika berkhotbah atau mengajar. Jemaat perlu mengerti sejelas-jelasnya siapa Tuhan daripada mereka mengenal siapa saya secara kompetensi dan kemampuan. Semoga ini menjadi tujuan setiap hamba Tuhan. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.